Perencanaan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan pemikiran tentang apa yang harus saya lakukan, program apa yang harus saya jalankan ke depannya, dan lain sebagainya. Jadi, menurut saya, untuk membuat perencanaan pembelajaran yang baik, yang menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal, guru itu harus mengetahui dan menerapkan terlebih dahulu unsur-unsur perencanaan pembelajaran yang baik. Dan adapun unsur-unsur tersebut ialah: yang pertama ialah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Dari guru atau pihak sekolah terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan siswa, entah itu fasilitas, baik itu bangku, kursi, permainan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah guru harus mengetahui tujuan yang harus dicapai. Dalam perencanaan pembelajarannya, guru itu harus mengetahui apakah tujuan dari proses perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi. Setiap guru harus memiliki strategi tertentu agar tujuan yang akan dicapai cepat tercapai. Yang terakhir adalah evaluasi. Dengan evaluasi, guru dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan ketika melakukan proses pembelajaran. Jadi sangat penting bagi seorang guru untuk mengadakan evaluasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama, menentukan aspek dan indikator perkembangan. Yang telah sama-sama kita ketahui bahwa aspek perkembangan terdiri dari aspek perkembangan kognitif, sosial emosional, fisik motorik, spiritual, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu menentukan tema dan topik. Penentuan tema dan topik di sini yaitu membuat dan mengembangkan sub-sub tema dari tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu menentukan materi. Penentuan materi harus disesuaikan dengan tema dan sub-sub tema yang telah dibuat. Dan yang keempat yaitu menentukan kegiatan. Menentukan kegiatan juga harus disesuaikan dengan tema dan sub-sub tema yang telah ditentukan. Dan yang kelima yaitu menentukan alat dan bahan. Penentuan alat dan bahan di sini yang dimaksud ialah media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu APE maupun lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menentukan pencatatan. Menentukan pencatatan yang dimaksud ialah mengevaluasi atau memberikan nilai dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Apa saja dasar pemilihan kompetensi dasar dalam perencanaan pembelajaran PAUD? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Dasar dari pemilihan kompetensi dasar harus memenuhi kriteria yaitu mencangkup aspek perkembangan anak usia dini, yaitu terdiri dari 6 aspek perkembangan. Yang pertama ada aspek kognitif, fisik motorik, seni bahasa, sosial emosional, dan juga ada aspek spiritual atau agama dan moral. Dari keenam aspek tersebut harus memenuhi atau mencangkup daripada kompetensi dasar itu sendiri. Kompetensi dasar tetap dapat digunakan selama tema yang digunakan sama, dan kompetensi dasar yang digunakan dengan tema yang sama harus dibagi lagi menjadi beberapa subtema. Nah, itulah yang menjadi dasar dari pemilihan kompetensi dasar itu sendiri.